yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atayn falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah bersama jamaah, kemudian dia berzikir mengingat Allah Jalla wa Ala, dan kata Imam Ibnu Katsir, majlis ilmu merupakan a'zamu majalis zikir, majlis zikir yang paling afdal, sampai terbitnya matahari. Setelah itu dia salat 2 rakaat yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah salat syuruq atau salat al-isyraq. Dan yang rajih salat syuruq ini adalah dia bagian dari duha, tetapi dia duha yang paling afdal. Kemudian dia salat syuruq 2 rakaat, maka baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni Wasyayatin, agar terhindar dari waswas jin dan syaitan, karya Syekhuna Muhammad al-Imam Abu Nasr hafizahullah ta'ala wa ra'ah min kulli makruhin wa su'. Dan pada pertemuan yang lalu atau pada beberapa pertemuan yang sebelumnya telah kita simak bersama uraian penulis terkait syaitan atau jin, perbedaan jin dan syaitan, bahwa bapaknya jin adalah iblis sebagaimana bapaknya manusia adalah Adam. Anak Adam ada yang muslim, ada yang kafir. Iblis juga demikian, dia kafir, dia kekal dalam neraka, dia belum mati, dia hidup sampai hari kiamat. Tetapi anak keturunannya ada yang baik, ada yang tidak. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita simak bersama beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita ambisi, upaya dan makar iblis dan bala tentaranya yang luar biasa untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah kita simak bahwa di sana ada jin qarin. Setiap muslim bersamanya ada jin qarin yang selalu menyertainya dan memberikan bisikan kejelekan kepadanya. Bahkan Nabi pun juga selalu disertai oleh jin qarin. Hanya saja khusus Nabi jin qarin tersebut telah masuk Islam. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa setiap muslim bersamanya ada malaikat yang selalu memberikan bisikan kebaikan. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ketahui bahawa sekuat-kuatnya gangguan syaitan, dia tetap lemah bagi seorang mukmin kalau dia menghadap kepada Allah Jalla wa Ala dan melakukan sebab-sebab syar'i. Nah, berikut ini Syekh mengangkat sebuah tema, sebuah bab dengan judul Al-Hikmatu min tasliti syayatinil jinni 'alal mu'minin. Hikmah kenapa Allah Jalla wa Ala kuasakan syaitan dari kalangan jin terhadap sebagian kaum mukminin.
Kenapa ada sebagian kaum mukmin yang kesurupan jin, ada yang diganggu oleh jin, dan kita tahu semua itu di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala, terjadi dengan izinnya Allah Jalla wa Ala, karena Allah yang telah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun." Nah, maka saya akan sebutkan berikut ini beberapa hikmah besar. Nah, yang kata penulis rahimahullah taala, inna lillahi hikaman 'azimatan fi taslitil jinni 'alal mu'minin wa minha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memiliki hikmah yang banyak tatkala Allah kuasakan jin terhadap sebagian kaum mukminin. Apakah dengan kesurupan atau dengan terjadi penampakan, ya, atau untuk membuat seorang mukmin itu sedih dalam perjalanannya, seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Mujadilah, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bighadhihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya gangguan bisikan atau gangguan syaitan itu kepada kaum mukminin, tujuannya agar kaum mukminin itu berada di dalam kesedihan, ketakutan. Ketika dia sedang melakukan perjalanan sendirian atau dengan kawannya, tiba-tiba ada penampakan. Pernah enggak antum? Pernah? Sedang jalan naik motor, tiba-tiba ada perempuan di pinggir jalan, rambut panjang, pakaian putih, dan sambil apa namanya? Melambaikan tangan, minta numpang. Saya sendiri belum pernah, tapi orang yang pernah kejadian itu pernah menceritakan ke saya di daerah Setabat, ya, lewat Langkat itu, daerah Langkat arah ke Binjai itu kan penuh dengan kebun tebu yang sangat panjang. Dia menceritakan pernah seorang bapak, dia udah tua, pulang naik sepeda, ya, lewati kebun-kebun tersebut pada isya kurang lebih jam 9:30 malam. Tiba-tiba ada perempuan yang lambai tangan, tiba-tiba duduk di belakang, tiba-tiba duduk di depan. Taib, masya Allah. Tapi beliau karena tauhid, udah lama belajar tauhid, ya, santai aja. Ini kalau jomblo generasi micin bisa ngompol ini. Atau antum sambil jalan, tiba-tiba dia ada di atas antum, itu mungkin syaitan. Adapun ruh tidak ada gentayangan. Ruh yang orang yang sudah mati tidak ada yang gentayangan. Berkeyakinan ada ruh orang mati yang bergentayangan, itu akidah jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Berkeyakinan ini ruh fulan, karena orang tanya kaiwo, pai karu-karu tro abu geduk ba'riun, gekalan dayo tengah karu adanya gemo gekalan dayo. Nyan akidah jahiliyah hayapa mtuah. Nyan akidah jahiliyah. Ruh kaum mukminin maupun orang kafir yang sudah mati itu berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya fasil, pembeda, pembatas antara dunia dengan alam kubur. Tidak akan pernah bertemu antara dua alam barzakh ini. Nya matangna keyakinan tersebut ba urang dayo. Pelam yana urang mati dalam keadaan tragis, nya kan? Meninggal berdarah, ditembak atau ketabrak. Nyana istilah pintat ruh ba sabuh tempat, ba sebagian daerah. Mahum yo Ibanda Aceh, napa hana? Jadi pas gempa kemarin daerah Pijai, kita kira ngapain ada seorang ibu-ibu memukul batu sambil baca bacaan tertentu. Kita kira orang luar Aceh melakukan kristenisasi. Rupanya urang dayu Aceh. Ibu-ibu beracara pintat ruh. Subhanallah. Pintat ruh, empom orang-orang. Istilah pintat ruh. Apa bahasa Indonesianya? Pintat ruh. Hah? Bang Mek? Bang Rizaldi. Istilah pintat ruh. Bagampung orang-orang na. Anak? Alhamdulillah. Pintat ruh. Mengembalikan ruh kepada keluarganya. Ya. Walaupun mayatnya sudah dikubur.
karena matinya tertimpa bangunan atau tabrak berdarah atau ditembak berdarah, bersimbah darah, supaya tidak gentayangan ruhnya. Dan itu ada bacaan-bacaan tertentu. Terkadang orang malim yang terimanya. Subhanallah, kiban hancur akidah kaum muslimin. Kiban dah pedang agama ngakidah lagi. Padahal Nabi SAW saja di medan perang Hunain, ketika Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an dan beberapa sahabat lainnya yang baru masuk Islam, ikut perang Hunain. Kata beliau, famararna bisidratin lil musyrikin yusammunaha dzat anwat yanwutuna biha aslatan wa yaqufuna 'indaha. Di dalam perang Hunain tersebut kami mendapati ada sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan dan mereka memberikannya nama Zatu Anwat. Mereka i'tikaf di bawah pohon bidara keramat tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon keramat tersebut. Seperti sebagian orang tengok ikat hijab putih bawa kuburan. Apakah orang yang segera ikat ini? Ngaya cuma yang motek kupuja ni ikat. Ya, ikat je putih. Bahkan beberapa kuburan jamaah, di setiap batu yang di atas kuburan itu dah ada nama-nama tertentu. Kayak tulis nan. Bermaksud wallahu alam. Maka Abu Waqid Al-Laythi yang melihat demikian, karena beliau baru masuk Islam, tertarik melihat kaum musyrikin punya pohon keramat. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di atasnya supaya berkah, supaya pas nembak musuh pas di kepalanya. Dan mereka i'tikaf di bawah itu. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, nepegak si kamu bak kai yang keramat tiba lagi orangnya nak bak kai keramat. Baik wayang mata yang nak, tanya pernah tiba. Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami sebuah pohon keramat, bidara keramat, sebagaimana mereka punya pohon bidara keramat. Ini bahayanya beragama ikut-ikutan. Di antara sebab nilai agama, prinsip Islam itu hilang jamaah, kata Imam Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim dan Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyara Qawaid fil Istiqamah, adalah at-tashabbuh bil kuffar, ikut-ikutan budaya orang kafir. Para ulama menyebutkan di antara sebab terjadinya maulid pertama kali perayaan hari kelahiran Nabi adalah sebagian kaum mukminin yang terpancing dengan orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi mereka Isa alaihissalam, yang itu sendiri bukan bagian dari agama Nabi Isa alaihissalam. Maka sebagian kaum mukminin menyatakan orang Nasrani saja merayakan hari kelahiran Nabi mereka, masa kita tidak? Pakai logika ikut-ikutan terpancing. Kalau di sini Abu Waqid beliau belum melakukan, baru meminta kepada Nabi. Itu pun karena beliau baru masuk Islam, lumrah. Yang namanya tadinya musyrik kemudian masuk Islam. Mendengar permintaan beliau tersebut, maka Nabi langsung marah dan berkata, Allahu Akbar. Innaha sunan. Innakum qultum kama qalat Banu Israil li Musa alaihi salam ij'al lana idlahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, kata Nabi. Allah Maha Besar. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani, suka mengkeramatkan suatu tempat. Dan sebagian kaum muslimin sekarang menamakannya sebagai situs-situs Islami. Nyan bud Yahudi dengan Nasrani, nyan bahasa Nabi. Ya pebengeh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW 5 hari sebelum wafatnya, diranjang sakitnya yang luar biasa. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Nyambut Yahudi dengan Nasrani. Yang hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang justru itu dikatakan situs Islami, ziarah kubra. Ya, ziarah kubra. Ziarah kuburan boleh-boleh saja, tapi niatnya kata Nabi tudzakirkumul akhirah, untuk mengenang kematian.
Dan doa masuk makam adalah Assalamualaikum ahlad diyar, yaghfirullahu lana walakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hantam pernah Nabi dan para sahabatnya datang ke Baqi, ke Uhud, makam Uhud, langsung geplah dikar baca Yasin wal Quranil Hakim. Langsung buka tikar baca Yasin di depan kuburan Nabi, kuburan Uhud, kuburan Baqi. Tidak pernah. Satu hadis pun tidak ada yang menerangkan demikian. Bahkan terkadang Nabi keluar dari kamar Aisyah di sepertiga akhir malam ke Baqi, mengenang kuburan Baqi, mengingat kematian beberapa saat sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali lagi ke bahasa Nabi tadi. Nabi menyatakan laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka telah dikutuk oleh Allah gara-gara apa jemaah? Menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Sekarang sebagian masyarakat dayo pat yang na kuburan wali ina lebih ramai orang daripada masjid. Bahkan di sebagian pinggir jalan ada kuburan, ada masjid. Orang yang sembahyang pada tempat kuburan, bahkan pada masjid. Kan ke masjid IPO, bak kuburannya ni IPO. Yang dikatakan kuburan wali fulan. Subhanallah. Nyami sempat lewat ke kuburan yang sebagian orang hana idang ya peti peng bak kota amalian yang cukup ioi. Khawatir malang hidupnya. Udip 20 tahun ke hana sembayang 5 waktu hana khawatir malang. Tiba orang ni hancur oleh akidah. Lewat dari kuburan, melewati kuburan para wali tidak berhenti naruh uang di situ. Dia khawatir sial perjalanannya, tapi dia melakukan perjalanan tanpa solat 5 waktu. Bahkan sebagian mereka kalau kencing asal semprot saja tanpa cebok, itu tidak khawatir malang, tidak khawatir sial. Lihat bagaimana akidah kaum muslimin sudah. Kipada apakah jihad? Urung-urung lagi. Urung-urung lagi yang betul-betul na jihad syar'i menantu budi tuam yang gerupuh mana itu mang. Tauhid dan akidah dan. Maka Nabi SAW menyatakan Yahudi dan Nasrani sudah dikutuk oleh Allah. Gara-gara apa jemaah? Suka menjadikan kuburan para Nabi dan para Rasul sebagai tempat ibadah. Dan Nabi telah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah. Akan senantiasa ada dari umat Islam ini yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Andai kata Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dhab, lubang yang sangat kecil, dhab binatang padang pasir yang halal dimakan. Dan dia salah satu daging yang sangat memberikan manfaat buat kaum lelaki dan kaum wanita yang sudah nikah tentunya. Dan dia termasuk daging yang mahal. Sering diterjemahkan dengan biawak. Sungguh beda antara dhab dan biawak. Tidak tepat untuk diterjemahkan biawak. Tidak tepat. Namun hampir serupa bentuknya dengan biawak. Biawak bisa besar, ya, gede-gede biawak dan makan ya hewan lain. Kalau dhab tidak, dia binatang padang pasir dan termasuk obat kuat orang Arab. Ya, kalau yang umrah haji usahakan makan dhab. Ya, pi memang matang jomblo anak pun tak hari yang nak tersiksa matang. Ya. Dhab. Kata Nabi, andai kata Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dhab, akan ada dari umat ini yang akan ikut masuk ke dalamnya. Begitu semangatnya mereka mengikuti budaya orang kafir. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, andai kata dari umat terdahulu Yahudi dan Nasrani ada yang mensetubuhi ibu kandungnya, maka akan ada dari kaum muslimin yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sekarang coba lihat, sebagian orang lebih semangat ke kuburan daripada ke masjid. Masjid mati dapatkan hitam ya. Tapi memang kuburan wali fulan daika binyamuk pikamu siap. Yang penting kuburan kamu. Ya ba kuburan ya arah imuka ngai bah kuyun mo lem dua lega lakenyo lakeje. Subhanallah. Melahap berkah. Bahkan di sebagian kuburan di batu-batunya itu sudah ada tulisan nama. Sudah ada tulisan nama. Andai kata tidak timbul fitnah akan saya sebutkan nama tempatnya. Nah, sebuah tempat yang di situ dikatakan pendidikan agama luar biasa. Ada kuburan, di atas kuburannya sudah ada batu tulisan nama.
nama-nama ditulis di batu tersebut. Wallahu alam apa yang mereka inginkan. Di kuburan lain tidak ada, di kuburan itu ada. Di situ ada sekian kuburan. Lihat bagaimana akidah kaum muslimin. Itu bisikan-bisikan syaitan, ya. Itu bisikan syaitan untuk kaum mukminin agar mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Maka Nabi SAW berkata, laknat Allah kepada Yahud dan Nasara yang suka menjadikan kuburan para nabi dan para rasul sebagai tempat-tempat ibadah. Dan sebenarnya kalau seorang membaca Al-Quran, dia akan dapatkan bahawa orang yang pertama kali menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah kaum Yahudi dan Nasara. Itu dapat dibaca dalam surat Al-Kahfi. Coba baca surat Al-Kahfi, pasti akan melewati ayat wa qalal ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Jelas. Justru sekarang dikatakan situs Islami. Pada itulah sumber kerusakan, sumber kesyirikan. Yang anehnya dari sebagian orang yang selalu mendengungkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, menggerebek diskotik ini, diskotik itu, tempat kesyirikan seperti ini enggak pernah digerebek. Digerebek. Enggak pernah dipersekusi. Yang diskotik bukan bagiannya, yang sudah ada aparat keamanannya justru semangat membongkarnya. Kenapa enggak dibongkar kuburan-kuburan yang di situ terjadi kesyirikan luar biasa? Yang di situ terjadi berbagai kebedahan. Sungguh tempat kesyirikan itu lebih berbahaya buat umat ini daripada diskotik. Karena diskotik maksiat, sedangkan kesyirikan akidah, penyimpangan akidah. Apabila itu syirik kecil bisa membuat pelakunya kekal dalam neraka Allah, membatalkan Islamnya dan menghanguskan seluruh ibadahnya. Allah yang telah berfirman demikian, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika berbuat syirik sekali saja, maka engkau seluruh amalanmu akan hangus. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka, setelah Allah sebutkan beberapa belas para nabi dan para rasul melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadah mereka akan hangus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi yang mereka tidak pernah menyentuh syirik, yang mereka memiliki ibadah luar biasa, diancam oleh Allah kalau sempat berbuat syirik, hangus seluruh ibadah mereka. Makanya kata para ulama, orang yang paling cinta kepada rakyatnya adalah orang yang selalu mengajak kepada tauhid dan memperingatkan rakyatnya bahaya dari kesyirikan. Karena sungguh tidak ada manfaatnya salat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, kalau dia masih melakukan dosa syirik. Itu semua akan sirna, akan menjadi debu yang berterbangan pada hari kiamat dan akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya para ulama kita selalu mengingatkan kita bahawa yang membedakan dakwah salaf dengan yang selainnya adalah fokus tentang pembahasan tauhid dan syirik yang ini tidak didapatkan pada selain dakwah mereka. Berbicara tentang birrul walidain semua orang bisa. Bahkan di luar salaf ada yang lebih hebat cara berbicara tentang birrul walidain. Berbicara tentang syurga dan neraka, semua ormas Islam bisa berbicara tentangnya. Bahkan ada yang bisa membuat orang yang sedang tertawa bisa menangis ketika menerangkan syurga dan neraka. Adapun pembahasan tauhid, pentingnya tauhid, rincian tauhid, bahayanya syirik, rincian syirik, itu tidak akan pernah didapatkan di selain dakwah salaf. Dan itu ciri utama dakwah salaf dari semenjak Allah mengutus Nuh alaihi salam memerangi kesyirikan dan sampai hari kiamat. Itu ciri dakwah mereka para nabi dan pengikut para nabi. Allah yang telah berfirman di dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Andai kata semangat mereka untuk politik atau semangat mereka untuk mendakwahkan tauhid, menerangkan bahaya syirik, seperti atau semestinya melebihi semangat mereka untuk menyatakan coblos ini, coblos itu, niscaya itu lebih baik
Karena kalau tauhid telah tegak di muka bumi ini, syirik telah tiada, pasti Allah akan datangkan pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kalau syirik, maksiat, bidah masih ada dan menyebar tanpa pengingkaran dari manusia, jangan pernah mimpi dapat pemimpin yang adil. Karena Allah yang telah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kami akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim karena ulah tangan mereka sendiri. Kama takunun tuwallun, kata sebagian ulama. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah kondisi pemimpin kalian. Karena tidak mungkin yang memimpin segerombolan tikus kecuali seekor tikusmu pula. Enggak mungkin datang buaya memimpin segerombolan tikus. Tidak mungkin. Nah, dan ini yang kita sayangkan. Sebagian orang selalu menegungkan kita harus menegakkan keadilan, kita harus memerangi kezaliman. Hai Tengku Medua, syirik zalim yang paling besar di muka bumi ini. Pelaku zalim yang sesungguhnya di muka bumi ini adalah dai-dai kesyirikan, yang mengajak kepada kesyirikan, pelopor kesyirikan. Mereka adalah orang yang paling zalim di muka bumi ini. Yang mengajak kepada kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang paling zalim di atas muka bumi ini. Siapa yang berkata demikian? Allah di dalam surat Luqman. Siapa yang berani bantah firman Allah? Allah yang berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Makanya 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, khamar belum beliau haramkan. Di depannya para sahabat minum khamar di depan wajah Nabi. Nabi belum mengharamkannya. Mereka bermuamalah riba 13 tahun, Nabi tidak pernah menyinggungnya. Puasa 13 tahun beliau berdakwah, tidak boleh wajibkan. Haji juga tidak, zakat juga tidak. Solat pun di Mekah belum sempurna diwajibkan. Cadar belum turun 13 tahun di Mekah, enggak ada pembahasan cadar. Enggak ada pembahasan tentang mahram, jangan berjabat tangan dengan selain mahram. Tidak ada pembahasan 13 tahun, cuma tauhid yang dibahas oleh Nabi, syirik yang dibasmi oleh Nabi. Tidak boleh melahap berkah ke ini dan ke itu, tidak boleh ke begini dan begitu, dari segala bentuk kesyirikan. Beberapa tahun setelah di Banidah baru turun hukum salat dengan sempurna, hukum puasa, hukum haji, hukum zakat, hukum fikih halal dan haram. Ini landasan dakwah para nabi jamaah. Kenapa jamaah? Karena ibadah tanpa tauhid itu seperti rumah yang tidak berpondasi. Untuk apa mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk membangun atap rumah yang indah, dinding yang sangat mahal dan indah, tetapi pondasinya dari pohon pisang? Seperti itulah agama seseorang. Ibadah luar biasa, tetapi syirik juga tetap ada. Tidak ada manfaatnya. Makanya para ulama menyatakan, kalau kita mendengungkan tegakkan keadilan, perangi kezaliman, tegakkan al-amr bil ma'ruf, kita tegakkan an-nahyu anil munkar, maka ketahuilah keadilan yang paling utama untuk kita tegakkan, dan itu yang paling wajib atas seluruh individu manusia adalah tauhid. Adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Sebagaimana kemungkaran, kezaliman yang paling besar yang harus diperangi, dibabat habis, dimusnahkan dari muka bumi adalah kesyirikan dan kebidahan. Itulah sumber malapetaka terhadap umat Islam. Itulah sumber kelemahan umat Islam. Itulah sumber kelemahan umat Islam. Romawi runtuh, Persia runtuh bukan karena kekuatan fisik Umar bin Khattab. Fisik Romawi jauh lebih kuat, tubuh mereka jauh lebih besar daripada orang Arab. Fisik mereka jauh lebih kuat, senjata mereka jauh lebih modern. Runtuh di tangan kaum muslimin yang mereka Arab Badui. Mereka Arab Badui. Kenapa jamaah? Karena memiliki tauhid yang kuat di dalam dadanya. Ketika seorang sahabat dipenggal, salah satu tangannya, dia tetap masih berperang, kemudian memegang bendera dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya, dia pegang tangan bendera dengan mulutnya, sampai mati dia berperang. Kenapa jamaah? Karena ada tauhid. Tapi kalau kaum muslimin masih pakai jimat, bagaimana mau diajak jihad?
Apalagi sebagian jimat ada aturannya, kalau hujan turun enggak laku, enggak jalan jimatnya. Seperti yang diceritakan oleh sebagian orang ketika dia berada di medan perang. Begitu mau perang hujan, ingat jimatnya, baik sagai-sagai ka pakai mi hujan. Karena apa? Mau perang hujan, jimatnya enggak main kalau hujan turun. Akhirnya dia enggak jadi perang. Cari alasan, lek kau maju depan, lek aku jaga dari belakang, lek biar enggak mereka serang dari belakang. Padahal memang enggak berani maju karena dia tahu jimatnya enggak berlaku kalau hujan turun. Pasti pakai jimat ketika jual bakso. Ketika mau nikah masih datang ke sini, ke sana ingin diperlihatkan bulan mana yang bagus. Nyo bulan gad pe bulan tuum. Kamu kena mengkawin. Oh bulan tuum baik mengkawin. Padahal Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Kaum musyrikin beranggapan sial dengan bulan Syawal, bahwa bulan Syawal bulan sial untuk nikah. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, tidak ada yang sial. Mereka beranggapan kalau nikah satu darah dengan orang yang masih senasab dan darah, anak yang lahir akan cacat. Dengan sengaja Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali, masih sedarah dan masih senasab. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mantang idang wali mi bahasa tadi waceh. Lahir anak tidak ada yang cacat, sempurna dunia dan akhirat, Hasan dan Husin. Nyo yang perle tapu tepat lele. Nyo ka tepat, mandum lain tepat insya-Allah. Makanya ketika Nabi Musa, Nabi Yusuf di penjara, masuk penjara, rupanya sudah ada ada juga setelah beliau masuk 2 tahanan ke dalam penjara beliau. Dan beliau di penjara dalam keadaan dizalimi, murni dizalimi. Dituduh beliau berzina, padahal tidak. Raja pun tahu beliau tidak memperkosa istrinya. Tapi untuk menutupi berita miring tersebut, dia penjara juga Nabi Yusuf. Apa yang Nabi Yusuf lakukan dalam penjara? Dakwah tauhid jamaah. A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Beliau tidak disebutkan dalam surah Yusuf sedikit pun provokasi Yusuf terhadap raja di sisi 2 anak muda yang berada di dalam penjara beliau. Beliau tidak memprovokasi mereka untuk memberontak, tidak memanas-manasi mereka untuk melengsarkan, tidak membuat makar untuk membunuh raja tersebut. Cuma dakwah tauhid yang beliau sampaikan dalam penjara aja. Karena inilah sumber kemuliaan Islam jemaah. Kita kembali lagi kepada hadis Abu Waqid Al-Laythi tadi. Ketika Abu Waqid Al-Laythi meminta seperti itu, maka Nabi menyatakan nyan kebiasaan Yahudi dengan Nasrani. Itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau menyatakan ucapan kalian ini persis dengan ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam tatkala mereka meminta ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan juga untuk kami suatu ilah yang kami sembah yang nampak selain Allah. Tatkala mereka melihat ada sebagian kaum yang menyembah seekor anak sapi, ikut-ikutan, masih melahap berkah ke sana ke sini. Nah, ini perlu kita pahami jamaah, karena masih ada di masyarakat kita yang berkeyakinan demikian. Padahal yang dia lihat syaitan menjelma bentuk seseorang, akhirnya dia berkeyakinan ruh fulan, idang inan. Ya, ada beberapa jalan di daerah kita. Di daerah kita disebut dengan nama seseorang yang pernah tabrak mati di situ. Bahkan karena sering jih dehinan malam. Pas daba mata deh jih tabinan. Padahal walaupun ia, maka itu syaitan. Dia mampu menjelma bentuk manusia dengan izin Allah Jalla wa'ala, sebagaimana dia pernah menjelma menjadi seorang kakek-kakek tua mengambil makanan dari Baitul Mal dan ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun ruh gentayangan itu hanya akidah jahiliyah. Itu akidah jahiliyah, bukan akidah kaum muslimin. Karena orang yang sudah mati sudah berada di alam barzakh. Barzakh adalah pemisah artinya, barzakh. Karena beda alam dunia dengan alam barzakh. Ruh Nabi saja tidak gentayangan. Nih, ruh para sahabat saja tidak gentayangan. Mereka sudah berada di alam barzakh. Nya matang na ba urang tayo, miona urang mati te pepa inta ruh.
Mi hantu roh gentayangan ilok bagop, i perkaru gop. Padahal bisa jadi syaitan seperti Allah katakan tadi. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Gangguan syaitan itu tujuannya agar seorang mukmin ketakutan, sedih. Dengan jalan-jalan kadeh. Ruh si fulai, tijih kau. Yang meninggal baru tembak. Akhirnya dia sedih, khawatir. Nanti syaitan memberi bisikan-bisikan kepadanya melakukan hal-hal yang itu sudah merupakan kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan. Nyan tujuan ujung-ujung syaitan. Maka Allah katakan walaisa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Namun ingatlah syaitan itu tidak akan pernah bisa memudaratkan, membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Nya harus betul-betul kita tanamkan dalam hati anak dayo jamaah. Karena anak urang dayo atau bagian urang dayo su ongkur thong bertoh hiplung. Iwo ya bet su ongkur thong bahasa Indonesia. Daun pisang kering. Suara daun pisang kering. Langsung ambil jurus langkah 1000. Pada ongkur thong tu kai pegang hantu. Bahkan beda kena min orang. Urang tu hapi cukup gusun urang dayo. Nyame lewat kuburan kepegah kai bedah buleku. Padahal ia karena awai ngena pernah nonton si filem Sinder Bolong. Kuntilanak mantangna macu atawa ya oleh. Pegah lewat jembatan ni tare yang kan tapi bedah buleku. Subhanallah. Begitu lemahnya akidah kaum muslimin. Tidak punya keberanian lagi jemaah. Takut, bahkan sebagian anak kaum mukminin tidak berani ke kamar mandi di dalam rumahnya. Haruh ya pengalih orang Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah hang dia jaumon karena mon di luar mo hidup. Ngepeten sampai bengah. Hang doi. Ya, nyan sebagai orang Tuhan mentang lagi yan. Pelambaan ni maya. Ni, ia merpak jin. Ni. Padahal seorang mukmin lebih kuat daripada syaitan. Apa bedanya kita dengan syaitan? Syaitan ciptaan Allah, kita ciptaan Allah. Jin itu terancam dengan neraka kalau dia berbangkang kepada Allah, sebagaimana kita juga terancam dengan neraka kalau kita bermaksiat kepada Allah. Dia dijanjikan syurga kalau taat oleh Allah, sebagaimana kita juga dijanjikan syurga kalau kita taat kepada Allah. Kehendak dia di bawah kehendak Allah, sebagaimana kehendak kita juga di bawah kehendak Allah. Andai kata dia mampu melakukan sesuatu, berarti bukan karena dia kuat, tetapi karena Allah sudah berkehendak. Apa hebatnya jin? Mi tengah dalam masjid betul. Ya, mi kai tubik masjid pukul 12 malam ya mulai ingat pengan pembahasan lagi macam. Tengah wei ngitangin tiba-tiba hidup ikut tiba orang don. Wei ngitangin daerah yang agak sepi. Hidup ikut. Hai ni perhelong le tiat. Mana kalau hana boleh ikut. Kalau ke pam kai ke hidup. Iban jamaah hai tu biro bebean jagung. Jangan tampakkan. Walaupun isi hati kita takut, dia tetap tidak tahu. Yang tahu hati manusia hanya Allah. Syaitan tidak tahu. Walaupun terkadang dia menebak ikah pura-pura beha kan pada ya kekelung kan, tetap dia enggak tahu. Karena Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia dan hanya kami yang tahu bisikan hatinya. Maka Nabi SAW dikatakan oleh Allah, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Wahai Nabi Muhammad SAW, di Madinah ada orang-orang yang selalu di sekitarmu dan mereka munafik. Demikian juga sebagian Arab Badui. Nahnu na'lamuhum, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak tahu mereka munafik, tetapi kami mengetahuinya. Yang mengetahui isi hati manusia hanya Allah. Maka aneh kalau ada ulama kasyaf katanya. Saya dekatkan tubuh saya dengan beliau biar beliau bisa baca isi hati saya. Kalau isi hati saya buruk, beliau bisa mengeluarkan ucapan yang tepat dengan kondisi hati saya. Kalau hati saya bersih, beliau pun bisa mengeluarkan ucapan yang sesuai dengan hati saya yang bersih. Ini dukun, bukan ulama kasyaf. Nabi saya enggak tahu di sampingnya ada munafik, karena itu bagian hati. Kok bisa ada orang yang tahu? Ada sahabat didekatkan hatinya kepada Nabi atau seorang untuk dibacakan isi hatinya oleh Nabi. Nabi saja Allah katakan la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain.
Wahai Nabi Muhammad, orang-orang di sekitarmu ada yang munafik, engkau tidak tahu isi hati mereka, hanya kami yang mengetahui mereka, dan kami akan menyiksa mereka 2 kali lipat. Kok bisa ada orang yang membacakan hatinya? Ada orang datang ke Imam Syafi'i, geduk gepetoro ke Imam Syafi'i, nya je baca asawati le Imam Syafi'i ngebi baca ada keramat gayang. Kan ana? Jak bayi Imam Syafi'i tanya. Ya, beliau jawab. Bahkan Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Innan nas kanu yu'khaduna bil wahyi." Di masa Nabi, manusia itu langsung diketahui dengan turunnya wahyu. Kalau ada orang yang macam-macam menyembunyikan kejelekan, langsung turun ayat memberitahukan tentang kejelekan yang ia sembunyikan. Sekarang zaman wahyu udah putus, kata Umar bin Khattab. "Faman adhara lana al-husn qarrabna." Barang siapa yang nampak baik, kita akan nilai dia baik dan kita berdekatkan dia. Wa nakila sairahu ila Allah. Adapun isi hatinya kita serahkan kepada Allah, kata Umar bin Khattab. Enggak pernah Umar menyatakan hati-hati baik macam-macam urang je ku baca sawati urang ron ya naga kai tobat ju asawati urang ron ni je ku baca ilmu. Tidak ada jemaah. Lihat akidah kaum muslimin. Ya. Maka ketika seorang di hadapan syaitan, terkadang terjadi penampakan jemaah, mengganggu. Dia menampak bahasa tanya macam apa, burung ya, atau terkadang nampak seorang anak-anak ya, seorang wanita, terkadang dia berbentuk dengan suatu bentuk hewan, maka enggak perlu takut. Andai kata hati kita takut, hati kamu buat dum pedih yuk, baca yuk ayat kursi. Walaupun terkadang diperbaiki oleh setan, baca ayat kursi dia perbaiki, itu mad wajib muttasil 6 harakat hai kan leh harakat nyami hanakang mental itu bialu. Enggak usah takut, walaupun takut dalam hati, tapi takut yang manusiawi itu dimaklumi dalam agama ini. Takut manusiawi misalkan, bukan karena dia mengagungkan sesuatu yang ia takuti, bukan karena dia meyakini sesuatu yang dia takuti itu memiliki kemampuan seperti Allah Jalla wa'ala. Sekedar takut manusiawi, itu tidak dipermasalahkan. Dan ini sangat banyak menimpa kaum muslimin jamaah. Sangat banyak menimpa kaum muslimin. Sebagian orang yang tren bak sabah tempat bak kaya raya yang gemeratip dengan bahasa-bahasa jampi-jampi. Nyo kamu terenjak dari daerah ini, kamu pio hino siat, kamu lakai bak penjaga po daerah nyo bek sagai-sagai ni ganggu kamu. Nyampuyan. Syirik bukan? Bak tahu kamu lakai, bak penjaga tempatnya, tahu penjaga tempatnya mio kanjin maksudji. Mio ikut arahan Nabi, kata Nabi, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang turun mampir di suatu tempat, kemudian dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala kejelekan yang telah ia ciptakan, tidak akan ada sesuatu yang membahayakan dia sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi karena tauhid tidak ada jamaah, akidah tidak ada. Bahkan sebagian orang ditipu oleh orang yang semestinya mengajarkan akidah yang benar buat umatnya. Nyo cincin kalah gepruh na sob. Menang gadah cincin, kagadah mental. Nyo bukan benang ikat bak pinggang anak mit. Kalah gepruh-pruh oleh orang malim. Yang megadah benang. Kiba megadah benang. Cukup ya. Berarti ketergantungan hatinya kepada benang atau kepada Allah? Kepada benang. Jelas itu tatayur, itu jimat. Yang Nabi katakan inna tiwalata wa tiyarata syirkun. Jimat tatayur adalah bentuk kesyirikan. Apakah ada para sahabat Nabi yang diikat benang oleh Nabi di benang? Tahu ni yang perara aku marjak kan oleh. Cok benang pai kalau upur-upur ikat bertaku. Baik kena anak muda musuh. Nya anak sepa maya ada bentang. Ba keno. Empat na benang kalau kulong tuan puru-puru ayat kursi mandum ayat kana ino. Cok membelar be. Tidak ada. Tidak ada jemaah. Bahkan yang ada dinasihati untuk bertakwa kepada Allah. Ketika mereka mau berangkat perang Uhud, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, untuk menggantungkan hati mereka kepada Allah. Bahkan ketika Nabi melihat ada gelang di tangan salah satu sahabatnya, Nabi berkata, "Ma hadza?" Nyo gelang pe nyo. Tanya, apa ini? Dia menjawab, "Minal wahinah." Wahai Rasulullah, ini obat biar enggak kena penyakit wahan.
Wahan itu penyakit yang kalau menimpa jari jemari bisa menyebabkan runtuh jari jemari. Nyo bahasa katanya orang Aceh ubat kampung. Nyo ubat kampung. Padahal beloi kota tadi. Ubat kampung. Baik kenang penyakit wahan. Gedengar oleh Nabi, apa keperah oleh Nabi? Inza'hu fa innahu la yaziduka illa wahnan fa in mitta ma aflahta abada. Belah wahai Nabi. Belah lepaskan, karena jimat itu hanya membuat engkau lemah. Seperti cerita benar, yang mau perang hujun, ingat jimat bahaya mi hujun, apa ya hatred. Nyo kan? Atau sebagian orang punya ilmu kebal tapi syaratnya harus memandikan keris di malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon lah atau yang semisal dengannya. Suatu saat lupa, ia mengkekat, ia luar biasa. Dua gitu mana rencong. Atau lupa menyembelihkan ayam setelah datang waktunya, maka dia akan gelisah. Lemah orang yang punya jimat itu. Adapun mukmin dia enggak punya jimat, bebas. Dia kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kata Nabi, buang gelang ini. Buang gelang itu. Karena itu hanya membuat engkau semakin lemah, sengsara, dan kalau kamu mati, kamu binasa selama-lamanya. Makanya para ulama menyatakan gelang itu di masa jahiliyah dipakai untuk dua aja. Yang pertama kaum wanita sebagai perhiasan, yang kedua kaum laki-laki, dan itu simbol jimat kaum musyrikin. Makanya Syekh Shalih Fauzan menyatakan tidak layak seorang laki-laki pakai gelang walaupun tujuannya bukan keyakinan tertentu, walaupun tujuannya perhiasan, karena itu kalau perhiasan untuk wanita. Kalau untuk jaga-jaga itu simbol kesyirikan. Paling tidak itu menyerupai kebiasaan orang-orang jahil, yang mereka memakai gelang sebagai bentuk jimat, sebagai jimat. Maka uragam mana payah pakai gelang. Ya. Jenggot uragam. Ini hidup gagah, kan bak gelang hidup. Bak gagah bak gelang urin. Ni kita kalau uragam ini nak lagi talau lemo ka bak jala. Bak jaro sampai karap truk kuno talau. Talau sini kemudian nak gelang sini nak talau tikret tu iwo dari Medan kai tamah tikret tu iwo Singapura tamah tikret tu. Nyami kai menjak luar negara kuno sampai bahu tang gelang. Subhanallah. Itu simbol kesyirikan di masa jahiliyah. Walaupun kata Syekh Fauzan kamu memakainya tidak ada keyakinan apapun, tapi lebih baik itu ditinggalkan karena itu simbol jimat. Kecuali dia wanita, untuk perhiasan di masa Nabi kaum wanita pakai gelang. Apalagi kalau sempat itu syirik. Makanya ditanyakan oleh kepada para lajnah daimah, apa hukum memakai gelang magnet itu? Kan sempat tren waktu itu Indonesia gelang yang katanya bisa magnet itu. Kata para ulama, kalau memang itu untuk kesehatan, pengobatan secara ilmiah memang iya, bukan karena ada keyakinan tertentu, tidak mengapa. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, hendaknya dibuang karena itu simbol syirik. Walaupun kamu ketika memakainya bukan bertujuan jimat. Karena gelang dia hanya dua, perhiasan untuk kaum wanita atau jimat. Maka lebih baik ditinggalkan jemaah. Ya. Kan tahu gelang nganjem. Ya, kan tahu gelang anjem. Pemanfaat mang gelang beragam. Terkadang kalau talau ini cak-cak lah reku itik ini. Sebagai anak muda. Anak empat pa hidup gaul anak muda lah yang. Ya, babak gelang jaro hidup gaul. Baik. Maka Syekh rahimahullah taala wa hafizah menerangkan bahawa ketika ada jin yang mampu mengganggu seorang mukmin, di dalamnya banyak hikmah. Di antaranya kata beliau ibtilaul mu'minin, sebagai ujian dari Allah Jalla wa Ala kepada kaum mukminin, liyadhhar al-khabith min at-thayyib, agar nampak mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 179, ma kana Allah liyadhhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Sungguh Allah tidak akan membiarkan kalian begitu saja tanpa ujian. Allah akan menguji kalian sehingga nampak beda mana yang baik dan mana yang buruk. Ini yang pertama. Ini syahid dari ayat ini. Yang kedua, kata Allah, dan sungguh Allah tidak akan pernah menyingkap alam gaib untuk kalian. Kok bisa ada orang yang tersingkap ilmu gaib katanya? Saya sudah bertanya kepada orang-orang yang mereka punya ilmu yang bisa menembus alam gaib. La haula wala quwata illa billah. Seperti ini akidah seorang dai.
Allah yang menyatakan wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan pernah menyingkap untuk kalian perkara gaib. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, kecuali para rasulnya sebagai wahyu dari Allah. Nabi enggak tahu perkara gaib. Hal-hal gaib yang beliau kabarkan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar saja tidak tahu, Umar saja tidak tahu. Bahkan ketika Nabi meninggal, Umar datang ke Hudzaifah bertanya, wahai Hudzaifah, dari seluruh nama-nama orang-orang munafik yang Nabi sebutkan kepada engkau, apakah aku termasuk orang yang beliau sebutkan? Kami yang tahu perkara gaib, kagak ada apa? Ya kan? Orang munafik di Bani Dah saja sebagian mereka tidak dikenal, tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini akidah jemaah. Salah pilih guru fatal jemaah. Untuk apa kita punya anak yang taat sama kita luar biasa, solatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa dengan orang tua, tapi punya keyakinan seperti ini bahwa gure je geluh barang gada hancur ibadah. Karena para ulama menyatakan di antara hal yang dapat bisa merusakkan Islam seseorang, bahkan membatalkannya, dia berkeyakinan ada selain Allah yang mampu mengetahui perkara gaib. Yang mampu mengetahui perkara gaib selain Allah. Jelas-jelas Allah dalam Al-Quran menyatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sungguh, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguh tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit para malaikat, kecuali Allah, dan semua mereka tidak tahu kapan dia dibangkitkan kecuali dapat wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Sebagian orang mencari-cari dalilnya bahwa Umar bin Khattab, bahwa di antara karamah yang Allah berikan kepada walinya disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan, adalah Allah singkapkan kepadanya perkara-perkara yang tidak tersingkap kepada orang lain. Dia pun mencari-cari dalilnya. Di antaranya, suatu ketika Umar bin Khattab sedang khutbah, naik mimbar, tiba-tiba berkata Al-Jabal, Al-Jabal, naik gunung. Beliau berkata demikian kepada pasukan yang ada di Irak yang sedang dikejar oleh musuh. Mendengar ucapan Umar tersebut, mereka pun langsung naik gunung dan selamat dari pembantaian musuh. Subhanallah. Dalil yang seperti ini untuk membenarkan akidah tadi, ini mengingatkan kita kepada firman Allah Jalla wa Ala, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Wa minhu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang punya penyimpangan dalam hatinya, tujuan baik penyakit, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, dalil-dalil yang mutasyabih. Apakah dari kisah itu bisa diambil kesimpulan bahwa ada ulama kasyaf? Kan tidak. Dan jelas ayatnya muhkam yang menerangkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Itu ayatnya muhkam. Kenapa ayat muhkam ditinggalkan? Dikarenakan suatu yang mutasyabih. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membacakan ayat Allah di atas wa ukharu mutasyabihat, dan di sana ada ayat-ayat dan dalil yang mutasyabihat, orang-orang yang punya penyakit di dalam hati dia akan mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Kalau kamu mendapatkan orang-orang yang mencari-cari mutasyabihat, itulah mereka yang Allah namakan dalam Al-Quran. Seperti sebagian orang ketika sudah dapat ayat hadis tentang halal dan haram, sudah jelas-jelas ayat hadisnya haram suatu perkara, dia cari ayat-ayat umum, hadis-hadis umum yang bisa dia plesetkan sehingga yang tadinya haram menjadi kabur atau bahkan akan dia katakan halal. Kejadian Umar sama sekali tidak menunjukkan ada ulama kasyaf. Yang pertama, karena itu kebetulan, tidak ada ilmu ya, khusus dari Umar dan trik khusus dari Umar untuk mengetahui perkara gaib. Oleh karenanya tidak ada dari kalangan kaum muslimin datang kepada Umar menyatakan, wahai Umar, acineluh diat to jodoh lung. Tidak ada. Tidak ada yang datang pada Umar, ya Umar, barang saya hilang, coba anda lihat acineluh diat pak hidup barang lu. Tidak juga. Iya. Melahap berkah kepada Umar, tidak juga. Datang ke Umar mendekatkan tubuhnya untuk dibacakan isi hatinya oleh Umar, tidak juga. Itu karamah kebetulan. Seperti sebagai sahabat, ada yang ketika berjalan di malam hari, tiba-tiba di bawah kakinya ada cahaya nur. Sahabat yang melihatnya terkejut. Besok dia ceritakan, aku lihat cahaya di bawah kakimu. Dia pun terkejut, dia sendiri tidak sadar, tidak tahu ada cahaya di bawah kakinya.
Dan itu karamah. Kalau dikatakan ulama kasyaf, berarti itu sudah sifat yang paten pada dirinya. Sesuatu yang dipelajari. Makanya kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma' wa yatiru fil hawa, kalau engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, seperti Wiro Sableng jalan ya, atau bisa terbang, jangan langsung kamu percaya dia. Hatta ta'riduhu 'alal kitab wa sunnah. Lihat dia sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akidahnya berdasarkan Al-Qur'an hadis enggak? Ibadahnya sesuai enggak dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis? Kalau tidak, maka itu wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana bidah juga tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, jemaah. Nah, akidah yang seperti ini sangat penting jemaah untuk kita tanamkan kepada anak kita. Untuk apa kita punya anak keturunan yang solat luar biasa, sedekah luar biasa, hafal Al-Quran 30 juz misalkan, tapi akidah Al-Quran dia tidak paham. Sedekah luar biasa, akhlaknya, santunnya luar biasa, tapi punya keyakinan seperti ini, bahwa ada ulama-ulama yang kasyaf, ada ulama-ulama yang mengetahui apa yang dia lakukan di rumahnya. Nyu hanya dak pegang sapu depa lego dan dak tahu tempat belajar ka ginang deut. Nyu bisa-bisa irut abah ada. Keyakinan rusak jamaah, hancur ibadah. Karena akidah adalah pondasi agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.